pendengar semua, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKBGK TV dengan Bina Warga. Kesempatan ini kita akan gunakan untuk mempersiapkan pelayanan kita untuk adik-adik yang Tuhan percayakan kita layani. Dalam kesempatan ini kita akan menggali firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita akan membahas saat ini kisah tentang perjamuan malam terakhir, dan kita memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan sebagai pribadi yang rela berkorban. Firman Tuhan dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama bahas dari Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai dengan 25. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, juga menemukan ide-ide, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami, sehingga dalam tuntunan-Mu kami boleh menemukan apa yang harus kami lakukan dalam pelayanan kami kelak. Kami siap, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai dengan 25. Silakan Kakak Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25. Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.' Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, Dia berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.' Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, 'Bukan aku ya Tuhan?' Ia menjawab, 'Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.' Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, 'Bukan aku ya Rabi.' Kata Yesus kepadanya, 'Engkau telah mengatakannya.'" Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Paskah adalah peristiwa bersejarah bagi bangsa Israel. Hari Raya Paskah dilakukan secara turun-temurun, dan itu menjadi warisan tradisi bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengenang peristiwa Paskah, yaitu pada peristiwa ketika Allah membebaskan mereka. Pembebasan Allah atas mereka dari kematian anak-anak sulung dan akibat tulah ke-10 di Mesir. Saat peristiwa penyelamatan Allah itu, seekor anak domba dikurbankan sebagai tanda keselamatan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel tidak akan memperoleh keselamatan apapun tanpa anak domba yang dikurbankan tersebut. Karena itu, setiap kali Paskah, orang-orang Yahudi mempersembahkan domba sebagai kurban bakaran di bait suci. Saat Paskah, biasanya orang-orang Yahudi akan melakukan perjamuan, makan bersama di rumah. Saat itu, Yesus dan murid-muridnya menikmati perjamuan Paskah di dalam rumah sebagai sebuah keluarga. Sambil makan dan minum, Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya yang sudah tidak lama lagi. Pasal 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Dikatakan di ayat itu, pemberitahuan Yesus ini
mengingatkan murid-murid pada kesetiaan Allah yang menyelamatkan manusia. Namun, saat ini domba Paskah itu dimaknai dalam diri Yesus sendiri. Tuhan Yesuslah yang menjadi domba Paskah yang menyelamatkan semua orang. Melalui kesengsaraan Tuhan Yesus berkorban bagi semua orang. Dan demi kesetiaannya kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus tentu saja dapat melakukan apapun untuk menghindari cawan penderitaan. Tuhan Yesus bisa saja melawan, ataupun memarahi, ataupun menegur, ataupun menghukum Yudas, mencegah Yudas dari pengkhianatan itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Tuhan Yesus tetap setia, tetap komit pada kehendak Bapa, setia pada kehendak Bapa sampai mati. Tuhan Yesus rela mengucurkan darahnya untuk menebus manusia dari dosa. Bukan demi keuntungan, bukan nama baik dan kebanggaan bagi dirinya, melainkan bagi semua orang yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus dan demi kemuliaan Allah. Sebagai manusia di dalam kemanusiaannya, Yesus gentar terhadap kematian. Tetapi kasihnya, cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapa, itulah yang menjadi kekuatan baginya untuk menghadapi kegentaran akan kematian, penderitaan yang dialami. Sayangnya di saat peristiwa penting yang syarat akan pengorbanan, ada seorang murid Tuhan Yesus yang lebih berfokus pada harapan, pada apa yang menjadi hasratnya, apa yang jadi keinginannya. Dengan uang 30 uang perak, ia menerima 30 uang perak itu. Dalam budaya Yahudi, nilai 30 keping uang perak sangat besar. Seorang budak yang mati tidak sengaja, maka harga penggantinya adalah 30 keping perak. Kakak-kakak, dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengetahui kisah Tuhan Yesus di perjamuan malam. Anak dapat menceritakan ulang kisah perjamuan malam terakhir. Dan di kelas kecil, besar, anak mengetahui kisah Tuhan Yesus di perjamuan terakhir. Anak dapat meneladani Tuhan Yesus yang siap berkorban sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menggali firman Tuhan dan menemukan pesan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide penyampaian ceritanya di kelas-kelas. Sebelum kita membahasnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai dengan 25. Kita sedang membahas kisah tentang perjamuan malam terakhir dan kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang siap berkorban. Ada Kak Esther yang akan berbagi banyak ide-ide penyampaian cerita di kelas Balita Batita. Silakan Kak Esther. Salam jumpa kakak-kakak guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih Kak Hendra dan Kak Santi yang memberi kesempatan pada saya untuk kembali berbagi dengan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita kali ini sesuai dengan buku Suluh Anak yang telah ditetapkan oleh Bina Warga, yaitu anak mengetahui kisah Tuhan Yesus di perjamuan malam. Dan yang kedua, anak dapat menceritakan ulang kisah perjamuan malam terakhir. Tujuan pertama ini kita akan capai melalui kakak-kakak bercerita di ruang kelas. Dan tujuan yang kedua, ada dua opsi yang saya tawarkan. Opsi yang pertama, kakak-kakak dapat melakukan tanya jawab setelah cerita selesai. Saya jawab dengan anak-anak, atau opsi yang kedua, kakak-kakak dapat melibatkan orang tua dalam mencapai tujuan pembelajaran ini. Kakak-kakak dapat memberikan tugas kepada orang tua untuk membuat video anaknya di rumah dalam bentuk wawancara atau anak bercerita secara langsung dan divideokan, dan video itu dikirim kepada guru sekolah minggu, dan tentunya yang mengirim atau 5 pengirim pertama atau 10 pengirim pertama atau seluruh yang mengirim itu mendapat reward. Itu tergantung kebijakan dari kakak sekolah minggu. Nah, sebelum kita merancang pembelajaran kita, saya ingin mengajak kakak-kakak untuk menganalisa terlebih dahulu tingkat kesulitan cerita untuk kelas Batita dan Balita. Ada beberapa hal yang sulit, tetapi ada juga hal yang mudah, yaitu hal yang sudah dikenal anak-anak. Hal yang sulit yaitu anak mungkin belum mengerti tentang Hari Raya Roti Tidak Beragi, kemudian Paskah, dan anak-anak juga mungkin belum mengerti arti kalimat yang Tuhan Yesus katakan, yaitu seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Belum mengerti arti kata menyerahkan aku itu seperti apa. Kemudian selain hal yang sulit, saya juga melihat ada hal yang mudah yang kita bisa dapatkan melalui cerita ini, yaitu anak-anak sudah mengenal acara makan. Kemudian juga anak-anak sudah mengerti arti kata sedih. Dari hasil analisa tingkat kesulitan cerita untuk kelas Batita dan Balita ini, saya ingin membagikan kepada kakak-kakak ada 2 metode bercerita, yaitu yang pertama model role play, itu menyiapkan acara makan dan makan bersama, kemudian bercerita dengan bantuan gambar. Tentunya ini kakak-kakak harus mencari gambar acara makan, ya Tuhan Yesus sedih. Dan ketika kakak-kakak memilih opsi yang kedua, kekuatan bercerita kakak-kakak ini sangat diandalkan, ya. Kemudian kalau saya secara pribadi lebih memilih untuk bercerita dalam model role play. Mengapa? Karena dengan model role play, anak-anak ikut terlibat secara langsung. Karena anak-anak juga sudah mengerti tentang acara makan. Anak-anak terlibat, artinya anak-anak ikut bergerak. Ingat, dunia Batita dan Balita adalah dunianya bergerak, sehingga kita dapat lebih mudah untuk mengendalikan situasi kelas. Saya lebih memilih untuk bercerita dengan model role play, tapi tergantung kakak-kakak. Pendahuluannya saya mengajak anak-anak untuk masuk pada kisah di awal cerita kita, yaitu mulai dari pemilik rumah. Jadi kakak guru sekolah minggu menjadi pemilik rumah yang meminta tolong menyiapkan makan malam untuk Yesus dan para murid. Sambil mengajak anak-anak menyiapkan makan malam,
kakak-kakak mengajak anak-anak untuk membuat formasi posisi anak melingkar. Karena untuk makan malam, makan bersama anak-anak dengan posisi melingkar. Kemudian yang kedua, eh, menyiapkan makan malam dengan bernyanyi sambil memindahkan perlengkapan makan dan makanan. Untuk yang pertama, membuat formasi, ada beberapa tips karena anak-anak mungkin belum mengerti lingkaran itu seperti apa dan bagaimana. Anak-anak dapat diajak untuk yang pertama tipsnya adalah memegang tali yang melingkar atau kain, bentuk kain dengan bentuk yang melingkar. Kemudian juga tips yang kedua, anak-anak dapat diajak untuk berdiri pada tanda di lantai. Jadi kakak membuat tanda dulu di lantai, udah formasi melingkar dan anak-anak diminta untuk berdiri pada tanda di lantai tersebut. Sehingga kita akan lebih mudah mengajak anak-anak membuat formasi posisi anak melingkar. Setelah anak berada pada posisinya, kita ajak anak menyiapkan makan malam, makan bersama dengan metode bermain. Bermain memindahkan barang. Seperti misalnya dalam gambar ini, anak pertama memindahkan ke anak kedua, kemudian anak ketiga, seperti mengoper, mendistribusikan barang ke seluruh anak. Metode bermain ini dapat dipakai untuk mendistribusikan barang ke seluruh anak sambil anak tetap berada di posisinya. Jadi situasi kelas tidak kacau. Dan yang kedua, anak tidak berebutan mendapatkan barang. Karena ingat, anak batita dan balita ini sangat riskan untuk berebutan karena mereka masih individualis. Kemudian juga suasana kelas dapat tetap terjaga dengan cara bermain memindahkan barang. Setelah semua piring kertas atau air minum atau biskuit, makanan yang disediakan kakak-kakak sudah terdistribusikan ke seluruh anak melalui permainan ini, permainan sambil bernyanyi memindahkan seperti misalnya Yesus sayang semua, tapi sambil memindahkan barang. Ketika semua barang sudah terdistribusikan, anak-anak diminta duduk dan kakak-kakak dapat mulai bercerita. Nah, isi ceritanya, kalau kakak-kakak memilih role play, andaikan di kelas kakak-kakak ada 2 atau lebih guru sekolah minggu, maka kakak-kakak dapat menjadi 2 tokoh. GSM yang pertama menjadi pemilik rumah yang tadi di awal sudah mulai muncul. GSM yang kedua menjadi Tuhan Yesus. Dengan ada 2 GSM, kakak-kakak dapat bertanya jawab untuk menyampaikan isi cerita. Tapi andaikan hanya 1 GSM sebagai pemilik rumah saja, itu tidak apa-apa. GSM dapat menyampaikan isi cerita sebagai narator. Isi ceritanya yaitu anak-anak guru-guru sekolah minggu menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sedih dan kesedihannya itu disebabkan karena ada murid yang akan menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap. Dan yang ketiga, alasan Tuhan Yesus sedih karena Tuhan Yesus akan ditangkap sebentar lagi, tahu akan ditangkap dan disalib untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Dan cerita ditutup dengan bernyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Kemudian ajak anak-anak untuk doa syukur atas kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Kemudian juga dilanjut juga dengan doa makan bersama dan diakhiri dengan makan bersama makanan yang telah disiapkan di awal tadi. Demikian
sharing untuk kelas Batita Balita. Terima kasih Pak Hendra dan Bu Santi. Terima kasih Kak Esther sudah menolong kita mendapatkan ide-ide yang menarik nih untuk kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Matius pasal yang ke-26, ayat 14 sampai dengan 25. Kita akan bersama-sama membahas kali ini ide penyampaian cerita di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Yonatan. Kak Yonatan akan menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kak Yonatan, silakan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi di acara persiapan guru sekolah minggu bersama saya Yonatan Kader GKI. Hari ini saya akan menolong atau mungkin membagikan sedikit metode mengajar kelas kecil dengan tema belajar dari kisah perjamuan malam terakhir, Tuhan siap berkorban, yang didasari oleh Matius 26 ayat 14 sampai 25. Sebelum itu mari kita langsung aja deh lihat. Untuk membahas tema ini, kakak-kakak semua, kita harus melihat dulu nih tujuannya. Untuk kelas kecil, tujuannya udah nggak seperti balita ya. Kelas kecil tujuannya adalah anak mengetahui kisah Tuhan Yesus di perjamuan terakhir. Wah, ini kognitifnya nih, bahwa anak tahu nih bahwa ada yang namanya perjamuan terakhir gitu ya. Nah, terus yang keduanya, ini bersifatnya lebih afektif, yaitu anak dapat meneladani Tuhan Yesus yang siap berkorban sebagai tanda kasih pada Tuhan. Jadi afektifnya adalah sikap siap berkorban gitu ya, sebagai tanda kasih kepada Tuhan. Kalau gitu, kita lanjut aja ya ke metodenya ya. Kita akan mencapai dua tujuan ini dengan metode yang sangat menarik, yaitu metode simulasi. Nah, karena kisahnya adalah kisah perjamuan, jadi metode simulasinya kita akan mensimulasikan makan-makan. Wah, asik banget nih makan-makan. Karena metodenya ribet, jadi kita harus umumin dari 1 minggu sebelumnya ya kakak-kakak. Kalau minggu depan kita akan makan-makan. Kenapa? Karena yang mesti kita persiapkan adalah kita harus meminta anak-anak untuk membawa makanan sendiri-sendiri. Kayak nasi dan lauk gitu ya, makanannya isinya nasi dan lauk. Tapi kakak-kakak kalau misalkan ini berat dan terlihat ribet, kakak-kakak bisa siapin snack berbeda-beda snacknya. Nah, nanti bisa dibagikan ke masing-masing anak gitu ya. Nanti kalau misalkan ditanya nih, kalau misalkan mereka benar-benar bawa masing-masing makanannya, ditanya satu persatu, apa yang adik-adik bawa gitu ya. Mungkin ada yang jawab Indomie, ada yang jawab nugget, ada yang jawab juga kentang, sosis gitu-gitu ya. Kalau misalkan nanti yang mereka nggak bawa dan kakak-kakaknya siapin snacknya, kalian tanya, kamu dapat snack apa? Kira-kira rasanya gimana ya gitu ya. Nah, ntar
Selain itu kalian kakak-kakak juga bisa tanya makanan favorit mereka gitu. Sambil mereka berlatih untuk bercerita ya, karena ini kan umur kelas 1 sampai 3 SD, mereka dibiarkan untuk mau untuk berbicara, dilatih untuk mau berbicara gitu ya. Nah, selanjutnya setelah udah dilakukan semua, udah ada makanannya, udah ada lauk-lauknya, udah ditanyain satu-satu adik-adiknya gitu ya. Kita langsung mengatakan bahwa adik-adik, ternyata Yesus juga pernah makan-makan loh gitu. Kita harus kaitin dengan Alkitabnya gitu ya. Makan-makan. Wah, kita kasih tahu bahwa Yesus pernah makan-makan, tapi kalau dalam Alkitab makan-makan tuh dinamainnya dengan perjamuan gitu ya. Jadi kita kasih tahu bahwa perjamuan itu adalah konsep makan-makan. Cuman itu Yesus makan-makannya atau perjamuannya menggunakan roti dan anggur gitu ya. Jadi Yesus pernah makan-makan juga bersama dengan murid-muridnya. Setelah kita kasih tahu hal itu bahwa makan-makan dan perjamuan itu mirip gitu ya, makan dan dilakukan bersama-sama, barulah kita masuk ke cerita Alkitabnya. Cerita Alkitab yang akan disampaikan kan berupa yang pertama yang mesti disampaikan dalam cerita yang Alkitab yaitu perjamuan yang dilakukan Yesus adalah makan-makan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Karena pada setelah hari itu Yesus akan disiksa, disalib dan mati gitu ya. Dia akan mengalami suatu kejadian yang mengerikan gitu ya. Jadi nggak bisa lagi nih dia makan-makan bersama muridnya sebelum dia disalib gitu. Nah, itu yang pertama yang mesti disampaikan. Yang kedua, kita juga mesti kasih tahu tokoh penting dalam perjamuan ini, yaitu Yudas yang mau menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Gitu ya, ini sebagai tanda juga sebenarnya kakak-kakak bahwa Yesus benar-benar akan disalib karena Yudas sendirilah yang memberikan jalan untuk tentara-tentara Romawi, para penyiksanya gitu ya, orang Farisi, ahli Taurat dan lain-lain untuk menangkap Yesus dan besoknya akan disalibkan. Dan yang ketiga, Yesus mengetahui semuanya itu. Ini paling penting kakak-kakak semua. Kita harus memberitahu bahwa Yesus tuh tahu bahwa dia itu adalah perjamuan terakhir, dia akan disiksa, ada muridnya juga yang mau mengkhianati. Kita harus kasih tahu bahwa Yesus tuh sudah mengetahui semuanya. Tapi meskipun dia tahu, kalau kita kan udah tahu bahaya akan lari ya. Kalau Yesus dia tetap menerima jalan itu. Dia rela berkorban. Dia mau mengorbankan dirinya. Karena apa? Karena kasihnya kepada manusia untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua, untuk menyelamatkan kita semua. Jadi itu yang paling penting kakak-kakak kalau menurut aku ya. Jadi menurut saya gitu ya, bahwa Yesus tahu semuanya, dia nggak kabur, dia tetap berkorban untuk kasihnya. Karena kasihnya. Setelah itu, setelah udah diceritakan semuanya, kita masuk nih, itu kan kognitifnya semua, kita masuk ke sifat afektifnya. Karena tadi udah makan-makan, udah siapin makanan semua, nah minta setiap anak berbagi gitu ya, bagi lauknya gitu ya, misalkan ada yang bawa bakwan, bagi ke temannya, bawa nugget, bagi ke temannya, kalau yang snack-snack bisa tuker-tukeran gitu ya. Ini kan sebagai tanda gitu ya, tanda apa? Sifat berbagi ini tanda sebagai rela berkorban. Jadi kalau misalkan ada yang bawa makanannya yang dia favorit dia banget nih, tapi dia mau kasih temennya, supaya temennya juga nyobain rasa enak yang dia rasakan. Setelah itu, setelah kita kasih tahu ternyata setelah berbagi itu adalah salah satu rela berkorban, kita kasih tahu juga bahwa rela berkorban itu bisa dilakukan dengan cara lain gitu ya. Misalkan menolong teman, kita jadi kerja 2 kali, terus misalkan kita mau meminjamkan pensil, pulpen ke teman-teman kita, kira-kira gitu kakak-kakak semua. Sehingga nanti take home message-nya atau pesan yang dapat dibawa pulangnya adalah Yesus telah berkorban untuk kita manusia. Kita mesti mencontohnya. Dengan cara apa? Dengan mau berkorban kepada sesama. Tapi bukan untuk mendapatkan perhatian. Kita mau berkorban sesama atas dasar kasih. Itu ya take home message-nya ya kakak-kakak ya. Yesus berkorban, kita juga harus mencontohnya, tapi berkorban juga dengan dasar kasih. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan, semoga dapat berguna untuk kakak-kakak semua. Misalkan kakak-kakak punya metode menarik, bisa juga di-share di komen ya.
Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat melayani. God bless you. Bye. Terima kasih Kak Nathan sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai dengan 25. Kita sedang membahas kisah tentang perjamuan malam terakhir. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang siap berkorban kepada adik-adik. Yuk, kita akan membahas kelas besar. Apa yang bisa kita gunakan sebagai cara kita menyampaikan kisah firman Tuhan ini? Langsung saja ada Kak Yosi yang akan berbagi dengan kita. Silakan Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi dan Kak Indra. Untuk kelas besar, tujuan pembelajaran kita adalah agar anak mengetahui kisah Tuhan Yesus di perjamuan terakhir dan agar anak dapat meneladani Tuhan yang siap untuk berkorban. Untuk itu, dalam pembukaan kita akan menggali pengetahuan anak tentang berkorban dengan cara kita memutarkan potongan video tentang sekelompok anak SMP di Tasikmalaya yang beberapa waktu lalu cukup viral karena anak-anak SMP ini iuran dan uang yang terkumpul mereka pakai untuk membelikan sepatu baru untuk teman mereka yang kesulitan secara ekonomi. Mari kita saksikan potongan videonya. Tiba melihat sepatu temannya yang bolong, seluruh siswa satu kelas patungan membelikannya sepatu baru. Kisah ini pun menyentuh hati banyak warganet hingga viral di media sosial. Setelah ditelusuri, siswa yang menggagas ide tersebut bersekolah di SMPN 3 Kota Tasikmalaya. Dia adalah Rafli Rizal. Siswa kelas 8 ini mengajak teman-temannya patungan mulai dari Rp5.000 hingga terkumpul uang Rp200.000 untuk dibelikan sepatu. Senang, terharu gitu bisa membahagiakan teman. Yani lebih semangat sekolah. Nah, kalau teman-teman ngasih uangnya berapa? Ada yang berapa gitu? Paling kecil 3.000 sampai 50.000. Oh gitu ya. Sepatu baru ini diberikan kepada teman sekelas Rafli, yaitu Yandi, sebagai hadiah ulang tahun. Yandi belum bisa membeli sepatu baru karena keterbatasan ekonomi. Potongan video yang kita lihat ini durasi sebenarnya adalah sekitar 3 menitan. Bisa kita unduh di YouTube ya, melalui link berikut ini. Setelah anak-anak menyaksikan potongan video ini, lalu kita ajak anak untuk berdiskusi. Kita bisa tanyakan bagaimana kesan anak-anak setelah mereka melihat video ini. Ya, apakah yang dapat mereka teladani dari anak-anak ini, dan seterusnya. Jangan lupa untuk
mengajak anak berdiskusi tentang arti kata berkorban. Ya. Apa sih bentuk berkorban yang sudah dilakukan oleh murid-murid SMP di Tasikmalaya ini? Bagaimana mereka menyisihkan uang sakunya dan bagaimana mereka punya rasa belas kasih kepada temannya dan seterusnya. Lalu setelah itu kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 14 sampai 25. Bisa kita ceritakan, bisa kita pakai alat peraga dan sebagainya. Tapi setelah kita menyampaikan firman itu, kita bisa menguji atau mengevaluasi daya tangkap anak-anak terhadap perikop yang baru saja mereka baca, mereka dengar, dan baru saja kita ceritakan dengan cara kita menyiapkan potongan-potongan kartu, ya. Dalam potongan kartu ini ada kata-kata misalkan 30 uang perak, udah kita tulis ya, lalu ada imam kepala, ada menyerahkan, ada Paskah, ada pinggan, Yudas, Yesus, dan seterusnya. Nah, kata-kata ini diambil dari apa yang tertulis dalam perikop kita hari ini. Lalu bisa kita acak, ya. Lalu minta satu anak untuk mengambil potongan kertas ini. Nah, misalnya satu anak ngambil, lalu dia dapat yang tulisannya imam kepala. Nah, anak yang mendapat potongan kertas ini kita minta untuk menceritakan peran imam kepala atau siapa sih imam kepala itu dalam perikop kita hari ini. Lalu kita bisa coba ke anak yang lain. Lalu jangan lupa untuk ini ya, satu kata kunci kita hari ini juga harus kita bahas ya, berkorban. Apa sih hubungan kata ini dengan perikop hari ini? Gitu. Nah, itu metode yang bisa kita pakai untuk menguji atau mengevaluasi daya tangkap anak-anak terhadap perikop kita hari ini. Lalu untuk aplikasi ini kita bisa mencoba anak untuk memikirkan aksi nyata. Aksi nyata penerapan atas firman hari ini. Bagaimana Tuhan sudah memberi teladan, siap berkorban. Lalu apa yang bisa dilakukan anak-anak untuk berkorban? Barangkali anak-anak bisa kita ajak untuk membuat kelompok ya, seperti tadi murid-murid di SMP di Tasikmalaya itu. Mereka punya hati terhadap sesama kepada temannya, lalu mereka mau untuk menyisihkan uangnya. Mereka mau untuk berkorban. Nah, apa ya yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Ajak mereka untuk merencanakan aksi nyata. Dan kalau bisa ajak mereka juga untuk mewujudkan ya rencana mereka itu dalam sebuah tindakan. Bisa saat itu juga pas kebaktian selesai, atau mungkin kalau butuh waktu mungkin minggu depannya ya, misalnya iuran atau mengumpulkan baju, sepatu layak pakai dan sebagainya gitu ya. Jadi ajak anak kalau bisa tidak hanya merencanakan tetapi mewujudkan aksi nyata. Karena di dalam penerapan ini kita mau mengajak anak untuk betul-betul menjadikan firman Tuhan hari ini hidup nyata dalam tindakan. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Kak Santi, Kak Indra, dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya bermanfaat. Terima kasih untuk kesempatan kali ini saya boleh berbagi. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih Kak Yosi sudah menolong kita untuk menemukan ide kelas besar. Sudah semua nih. Demikianlah episode kali ini, kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Tuhan berkatilah setiap kakak-kakak yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati agar semua persiapan yang boleh maksimal dan
firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik, dan kami bersama boleh bertumbuh dengan adik-adik. Tuhan berkatilah untuk Kakak Pendeta Santi, Kak Esther, Kak Yonatan, dan juga Kak Yosi, dan setiap pelayanan YKB dan Bina Warga. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi kakak-kakak, Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.